Selamat pagi anak-anak semua. Seperti biasanya, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan mempelajari usaha pesawat sederhana dan kerja otot rangka, yaitu di sini di bab 3 kelas 8. Nah, selanjutnya ada yang kita sebutkan di sini peta konsep seperti biasanya. Kegunaan peta konsep ini adalah mempermudah anak-anak mempelajari dalam bab 3 ini. Misalnya pesawat sederhana, di sini ada pengungkit, bidang miring, dan katrol. Terus pengungkit itu dibagi menjadi beberapa, kita lihat pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga. Yang selanjutnya pembagian daripada katrol, yaitu katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol ganda. Ada juga yang kita sebutkan dengan usaha, yaitu gaya dan perpindahan. Kira-kira inilah yang kita bahas dalam bab ini. Ayo kita lihat di sini. Pertama kita masuk dulu ke dalam usaha. Usaha itu berkaitan erat dengan energi, di mana energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Usaha merupakan energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Coba kita perhatikan anak-anak gambar. Jika kuda yang menarik kereta mengakibatkan kereta berpindah tempat, maka dapat dikatakan kuda melakukan usaha. Mengapa kuda mampu menarik kereta? Tentu saja karena kuda memiliki energi atau yang disebut dengan tenaga. Dia memiliki tenaga, jadi bisa menarik kereta ya anak-anak ya. Nah, hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan kita sebaiknya harus tahu dulu. Usaha berkaitan dengan gaya dan perpindahan. Usaha terjadi jika gaya yang bekerja pada suatu benda mengakibatkan benda itu berpindah tempat, dan jika gaya yang tidak bekerja tidak menyebabkan perpindahan, dikatakan benda itu tidak melakukan usaha. Di sini berdasarkan pengertian usaha, jika sebuah benda bekerja gaya atau F hingga benda itu berpindah sejauh S, besar usaha merupakan hasil kali antara gaya dan perpindahan, di mana 1 joule sama dengan 1 Newton kali 1 meter. W sama dengan F kali S, di mana W kita sebutkan dengan usaha, satuannya adalah joule, F itu adalah gaya, satuannya adalah Newton, dan S adalah perpindahan, satuannya adalah meter. Apakah setiap benda mempunyai kecepatan yang sama dalam melakukan usaha? Nah, anak-anak coba boleh kita perhatikan salah satu kutipan peristiwa. 2 mobil yang sama berat menaiki sebuah bukit bersama-sama. Keduanya melakukan usaha yang sama besar, akan tetapi mobil A melakukan usaha yang lebih singkat daripada mobil B. Mobil A dikatakan mempunyai daya yang lebih besar. Ya, daya yang lebih besar ada pada mobil A. Kita lanjutkan secara sistematis. Dapat dituliskan sebagai berikut. P sama dengan W dibagi T, di mana P adalah daya dan W adalah usaha yang dilakukan dan T adalah waktu yang diperlukan. Pesawat sederhana adalah
segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Contohnya, untuk memindahkan beban berat ke tempat yang lebih tinggi digunakan pesawat sederhana. Apa kira-kira namanya anak-anak? Nah, coba, yaitu yang dikatakan alat itu adalah namanya katrol dan bidang miring. Pada prinsipnya, pesawat sederhana adalah alat untuk memudahkan melakukan usaha. Dengan besar usaha yang dilakukan tetap. Perhatikan seperti gambar gunting di bawah ini. Contohnya salah satu yang memudahkan melakukan usaha. Tuas pengungkit. Nih, perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah semakin panjang lengan kuasa, semakin kecil gaya kuasa. Yang selanjutnya, semakin panjang lengan kuasa, semakin besar keuntungan mekanis, semakin mudah pekerjaan dilakukan. Di sini anak-anak boleh perhatikan jenis pengungkit. Nah, pertama adalah jenis pertama. Titik tumpu berada di antara beban dan titik kuasa. Contohnya, boleh anak-anak lihat gunting. Jenis kedua, beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contoh pembuka tutup botol. Perhatikan gambar di samping. Jenis ketiga, titik kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Contoh skop. Skop ini anak-anak kalau ada misalnya lagi bangun rumah itu buat ngaduk semen ya. Atau mengangkat pasir juga boleh. Bidang miring. Perhatikan bidang miring di sini. Keuntungan mekanisnya W dibagi F sama dengan S dibagi H. Di mana W adalah beban, S adalah panjang bidang miring, F adalah gaya kuasa, dan H tinggi bidang miring. Di mana semakin tinggi bidang miring, semakin besar gaya kuasa, semakin kecil keuntungan mekanis. Katrol, anak-anak boleh perhatikan di sini. Biasanya kalau katrol ini kalau di kampung masih dipakai ini untuk nimba air ya. Nah, katrol dapat berubah arah gaya. Berdasarkan tempat kedudukan, katrol terbagi menjadi, pertama itu adalah katrol tetap. Perhatikan gambar ya, di mana titik tumpu berada di antara beban dan titik kuasa. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, katrol bergerak, di mana beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Yang ketiga, katrol ganda atau gabungan katrol tetap dengan katrol bergerak. Selanjutnya kita masuk ke roda gigi atau gear. Siapa yang tahu anak-anak apa yang dimaksud kira-kira gear? Sambil diperhatikan gambar di samping ini adalah gambar sepeda ya. Gear itu adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan, yang berfungsi meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin. Efisiensi sama dengan output bermanfaat dibagi dengan input total. Pesawat sederhana dalam sistem rangka. Di sini pada tubuh kita bekerja berbagai prinsip sederhana, yaitu otot-otot leher bekerja ketika kita sedang mendongakkan kepala. Leher merupakan titik tumpu, dagu merupakan posisi beban, dan otot leher bagian belakang merupakan titik kuasa. Sistem ini merupakan jenis pengungkit pertama, ya, pengungkit pertama. Kita lanjutkan. Sistem pesawat sederhana terdapat pada otot-otot leher
yang termasuk pengungkit jenis pertama, boleh kita perhatikan pada gambar di bawah ini. Ya, ini adalah contohnya. Kita lanjutkan. Hubungan antara daya dan usaha. Ini contoh soal. Bagaimana prinsip tuas ketiga? Anak-anak ada yang bisa jawab? Coba yang bisa jawab. Nah, kita coba jawab bersama di sini ya. Beban di dalam prinsip tuas ketiga, beban dan kuasa berada pada sisi yang sama dari titik tumpu, tetapi kuasa lebih dekat ke titik tumpu pada beban. Itulah anak-anak prinsip tuas ketiga ya. Sudah jelas di sini prinsipnya. Anak-anak, materinya sudah selesai. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat dan bisa dipahami anak-anak dengan cepat dan dipahami. Dan jangan lupa nanti kalau ada yang kurang jelas boleh juga ditanyakan kembali atau boleh di WA. Terus jaga kesehatannya anak-anak. Cukup sekian hari ini pertemuan kita. Tadi kita awali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Mohon maaf anak-anak kalau ada kesalahan. Selamat pagi.